Adakah saudara-saudara mengucap sumpah menurut agama saudara-saudara? Syederalun Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mu'alim resmi melantik 25 pejabat jabatan pimpinan tinggi atau JPT pertama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh. Pelantikan berlangsung di Gedung Anjong Monmata, Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Jumat 27 Februari 2026 malam. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, para kepala SKPA serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam arahannya, Mu'alim menyampaikan harapan agar para pejabat yang dilantik dapat bekerja semaksimal mungkin demi Aceh yang lebih baik lagi. Selain itu, Mu'alim juga menegaskan bahwa pembangunan Aceh hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur pemerintahan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing. Ia meyakini para pejabat yang baru dilantik merupakan sosok berpengalaman, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Demi Allah saya bersumpah. Menurutnya tidak perlu banyak instruksi yang disampaikan karena seluruh jajaran telah memahami tanggung jawab masing-masing. Tak hanya itu, Mu'alim juga mengingatkan para pejabat yang dilantik agar senantiasa menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terakhir, ia menekankan pentingnya kerja keras dan kerjasama demi kebaikan masyarakat Aceh. Ia memastikan akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja para pejabat, bahkan secara berkala setiap bulannya. Dari Banda Aceh, Rianza Alfandi, serambinews.com. Sebuah aktivitas biasa sebenarnya, karena sebagian adalah mengisi yang kosong. Kemudian ada kebutuhan organisasi untuk optimalisasi, maka terjadi pergeseran-pergeseran. Ada sekitar 25 kepala SKPA yang dilantik maupun yang dilantik baru dari eselon 3 atau yang dari kabupaten kota, dan ada yang bergeser dari SKPA antar SKPA. Saya kira ini sebuah proses biasa saja yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah, khususnya dalam hal kita sedang melakukan penanggulangan bencana. Di samping itu tentu konteksnya juga adalah kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum. Ya. Pak juga menyinggung soal keterbatasan anggaran dan peningkatan bencana alam. Karena kan sini juga akan tergantung Ya, kemarin kan setelah evaluasi APBA oleh Mendagri, kita diarahkan untuk melakukan evaluasi beberapa kegiatan untuk diarahkan menjadi kegiatan kebencanaan atau kegiatan penanggulangan bencana. Nah, itu sudah kita lakukan. Saat ini kita juga sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Terlihat DPR juga sedang bekerja, ya. Dan kita juga sedang menyusun ya, rencana kegiatan untuk pada saat CKD nanti dikembalikan, dirasionalisasi kembali. Ya. Dan optimalisasinya maksimalnya untuk kebutuhan penanggulangan bencana. Sudah hasil evaluasi Mendagri berapa Pak? Sudah APBA kita yang kita fokuskan untuk bencana? Saya kurang ingat juga ya, tapi kemarin yang diarahkan itu dari yang kena evaluasi kan ada 121, itu kita arahkan semuanya ke kebutuhan bencana. Ya. Kemudian ada 56 itu disurasionalkan tapi tidak diarahkan ke bencana, disurakan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Termasuk kita juga melakukan rasionalisasi terhadap TPP PNS. Ini maksudnya masih ada SKPA yang masih kosong hingga saat ini? Ada beberapa masih kosong, ya, karena pensiun. Hari Senin besok Ibu Cud bisa pensiun dari Kepala Dinas Pertanian. Juga ada beberapa SKPA lain yang masih kosong untuk diisi. Dan setelah ini segera lakukan shelter, ya, buka shelter untuk mendaftarkan biar orang-orang terbaik ini mendaftar kemudian bisa ditangkap menjadi kepala. Ini prosesnya sama seperti yang pertama ini? Ya, sama.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.